Halo, selamat malam, mama-mama, panggilannya mama ya kalau di sini ya, mama semua. Kenalan dulu, hari ini akunnya Bumil saya take over, saya bajak. Kenalan dulu, nama saya Dr. Miza, pasti banyak yang belum kenal. Nama saya Dr. Miza, Dr. Miza Frizal. Saya dokter spesialis anak. Saya praktek di Rumah Sakit Tumbuh Kembang eh, Cimanggis Depok gitu. Hari ini saya diminta untuk ngomongin tentang demam pada si kecil gitu. Em, Nih sebenarnya saya sejujurnya baru pertama kali nih live monolog gini ya. Jadi saya live sendiri ini nih baru pertama kali. Karena biasanya pasti ada tektokannya, pasti ada teman ngobrolnya gitu ya. Cuman kali ini baru pertama kali. Jadi sorry kalau misalnya agak-agak aneh atau agak-agak kaku atau agak-agak canggung, tapi mudah-mudahan enggak gitu. Buat yang belum kenal sama saya, sebelumnya saya mau disclaimer dulu gitu. Saya ini orangnya agak sulit diajak serius, jadi kalau misalnya nanti bercandaan terlalu bercanda gitu, jangan terlalu dimasukin hati. Gitu. Jadi oke, hari ini kita bakal ngobrol tentang kenali demam pada si kecil, terutama kemarin saya dikasih taunya adalah untuk anak-anak berusia 0 sampai 12 bulan katanya gitu. 0 sampai 1 tahun aja dok, soalnya ini uh, account untuk ibu hamil gitu. Oke, nggak apa-apa, justru lebih lebih enak, lebih dalam. Nah, jadi tadi saya di briefing, jadi tadi saya dikasih tahu bahwa ternyata Bumil sebelumnya sudah memberikan list pertanyaan kepada mami, panggilannya apa tadi ya? Moma, apa ya? Mama. Panggilannya Mima, betul, pasti betul. Panggilannya adalah Mima. Jadi katanya Bumil sudah share, dan ini pertanyaan-pertanyaan dari Mima sekalian. Sama Mima sekalian yang sudah dikumpulin oleh teman Bumil. Jadi saya hari ini akan fokus dulu ngejawabin pertanyaan ini. Nanti kalau misalnya ternyata pertanyaan ini sampai habis nih, ada banyak banget, ada 3 halaman pertanyaannya. Kayak skripsi ya, gue dikasih 3 halaman gini ya. Tiga Mima apa Mama? Tadi kayaknya gue dikasih tahu Mima deh, kagak ya? Mama ya? Oke, Mama deh, biar ini deh, biar biar nggak salah deh, gitu. Aduh, gue jadi lupa lagi Mima atau Mama. Ya udah Mama aja, anggap aja Mama. Mohon maaf kalau Bumil kalau salah, saya panggilannya Mama. Oke, salah, Mama. Tuh, ada yang bilang Mima, ada yang bilang Mama. Tuh, Mima, ini Ibu Mary Kurnia bilang Mima. Di atasnya bilang Mama. Jadi ini kita gimana nih, live ngomongin demam apa live ngomongin Mima Mama aja nih? Oke, Mima tuh, banyak yang bilang Mima. Oke, panggilannya adalah Mima. Gitu. Jadi ini tadi udah ada, tadi saya ulang lagi. Pertanyaannya udah ada 3 halaman. Jadi gue semacam kayak mau sidang skripsi hari ini, dikasih pertanyaan 3 halaman. Nanti kalau misalnya dari sini waktunya masih ada, nanti kita akan bales pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di sini. Ini langsung mulai aja ya, udah 5 menit. Oke, langsung mulai. Udah 130 orang. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama dari @Ibu Iza. Bu, bikin nama akun kok susah banget ya. Nih ya, saya kasih tahu ya. Namanya @IZH. A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7A. Nggak tahu bacanya gimana. Ibu Iza. Mungkin kayak gitu. Jadi mohon maaf Ibu Iza kalau misalnya saya salah menyebut namanya. Pertanyaan pertama yang ada di list adalah, Dok, bila si kecil demamnya sudah hilang, tapi tiba-tiba seperti kejang, apa harus pemeriksaan lanjut? Pertanyaan pertama aja udah susah nih.
nggak bisa call friend ya. Bercanda. Jadi gini, tiba-tiba seperti kejang itu tuh gimana ya, tiba-tiba seperti kejang ya? Kejang ya kejang, enggak ya enggak. Tidak ada yang kayak seperti kejang. Tapi kalau misalnya dia kejang kalau kejang demam, biasanya kejangnya pada saat demam. Kalau misalnya demamnya katanya udah hilang nih, kata Ibu Iza, itu katanya demamnya udah hilang. Tapi tiba-tiba seperti kejang. Kejangnya berapa lama? Kejangnya seperti apa? Mohon maaf banget nih Ibu Iza. Jadi kok gue capek ya kalau misalnya nyebutin namanya dia kayak gini ya. Ibu Iza. Ibu Iza. Jadi kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya pertanyaannya kayak gini, ini kurang spesifik nih. Jadi saya nggak bisa tahu gitu ya, kayak misalnya demamnya kapan, jaraknya berapa lama sama si kejang, kejang seperti apa, apakah bener kejang, apakah bukan kejang, apakah yang lain-lain gitu. Terlalu spesifik, takutnya saya salah. Jadi mohon maaf Ibu Iza, saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. Oke, mohon maaf, udah gue kata-katain namanya, nggak gue jawab lagi pertanyaannya, mohon maaf Ibu. Yang kedua, Ibu Reni Opta. Pertanyaannya adalah, kapan harus pergi ke dokter bila udah minum obat belum turun juga panasnya? Oke, pertanyaan yang paling sering ditanyain. Jadi gini, jadi kita bagi ini berdasarkan umur. Kan nih hari ini kita khususnya ngebahas katanya umur 0 sampai 12 tahun. 12 tahun. Panjang banget, 12 bulan atau umur setahun, 0 sampai 1 tahun. Jadi kita harus bagi dulu jadi 2. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah 0 sampai 3 bulan, ya. Anak berusia 0 sampai 3 bulan, jadi dari mulai mima, balik lagi ke situ permasalahannya. Mama aja lah. Jadi kalau mama di sini semua nanti dari mulai bayinya lahir, hari pertama, jam pertama itu sampai si kecil itu di umur 3 bulan, kalau misalnya suhu dia sampai 38 derajat Celcius ke atas, ya, 38 derajat Celcius ke atas, itu langsung bawa ke dokter saat itu juga, ya. Jadi jangan tunggu nanti malam, jangan tunggu besok pagi, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu bulan depan, nanti anak keburu gede. Jadi jangan tunggu kapan-kapan. Kalau misalnya 0 sampai 3 bulan, itu langsung bawa ke dokter saat itu juga. Kalau suhunya dia lebih dari 38 derajat Celcius. Oke? Gitu. Apalagi yang di bawah sebulan tuh lebih wajib lagi tuh kalau misalnya di bawah sebulan. Bu, ini kok banyak banget yang request kepingin join, emang kepingin ngobrol bareng aja nih kita nih. Banyak banget yang request join ini loh, join live loh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya di bawah 3 bulan, 38 derajat Celcius ke atas, langsung bawa ke dokter saat itu juga. Jangan nunggu gede, jangan nunggu SD. Gitu. Yang kedua adalah 3 bulan ke atas, ya. 3 bulan ke atas itu ada beberapa persyaratan atau terms and condition, kayak kemarin 12-12. Kemarin kan 12-12 tuh kayaknya waktu pas, wah ini menarik nih, begitu diklik diskonnya ternyata banyak banget peraturannya. Kok malah ngomongin 12-12? Oke, jadi apa namanya? Gue kalau ngomong sendiri gini jadi aneh banget rasanya. Jadi kalau misalnya 3 bulan ke atas atau 3 bulan sampai umur setahun gitu, kalau misalnya anaknya masih cukup aktif, masih mau makan, masih mau minum, karena pasti berkurang, ya. Pasti berkurang ya, nafsu makannya pasti berkurang. Tapi kalau dia masih mau, masih ada respon terhadap, kalau dikasih obat panas pasti dia akan turun. Habis nanti beberapa jam kemudian naik lagi, itu ada hal yang wajar. Itu kita bisa tunggu sampai 72 jam sebelum kita bawa ke dokter. Nah, saya atau kami, dokter anak sekarang sudah mulai menghindari kata-kata 3 hari, Bu. Kenapa kata-kata 3 hari? Sekarang kita mengganti ke 72 jam. Kenapa? Karena contohnya gini, misalnya hari ini adalah hari
Hari apa ini ya? Senin. Betul, hari Senin. Jam 7 malam. Hari Senin jam 7 malam anaknya demam, ya. Besok pagi jam 7 pagi itu biasanya orang tua sudah menganggap itu sebagai demammu udah 2 hari, Dok, gitu. Padahal enggak. Padahal itu masih dalam jangka waktu 24 jam. Jadi kita akan bilang sekarang 72 jam atau 3 kali 24 jam. Jadi kalau misalnya demamnya dari mulai hari ini, dari malam ini jam 7 sampai besok jam 7 malam, itu baru hitungan demam hari pertama. Nah, sampai 3 kali 24 jam baru bawa ke dokter. Dengan catatan, anaknya masih mau makan, anaknya masih mau minum, walaupun pasti berkurang, masih mau makan, masih mau minum, anaknya masih aktif, sadar, tidur, kalau tidur masih bisa dibangunin, tidak terlalu lemas, itu silahkan kita boleh tunggu 3 kali 24 jam. Kalau misalnya demamnya kalau misalnya baru demam sehari tapi anaknya nggak mau makan sama sekali, nggak mau minum sama sekali, tidur aja, dibangunin susah dan lain-lain, silakan bawa ke dokter, jangan ditunggu 3 kali 24 jam. Oke? Oke. Haus juga gua. Baru bentar padahal. Yang ketiga dari Ibu Gwen Pasa, susah banget nama-nama orangnya. Gwen Pasamalani. Ibu Gwen Pasamalani, pertanyaannya adalah, apakah kalau demam 37,8 ke atas mana, Bu? Atas itu. Ini gue ngaca sendiri garing juga ya. 37,8 ke atas langsung diberikan obat demam, Dok. Oke. Jadi kita harus samakan persepsi dulu mengenai resiko kegunaan dari demam atau fungsi dari demam. Gitu. Jadi demam itu sebenarnya adalah sistem pertahanan tubuh, adalah respon imun, adalah respon pertahanan tubuh. Jadi kenapa badan itu harus demam? Karena pada saat suhunya itu dinaikin, pada saat suhunya itu tinggi, pada saat dia demam, itu bakteri itu banyak, atau virus banyak yang mati gitu. Jadi kayak banyak dibunuh lah gitu, dari mulai dia berkembang biaknya juga ditahan supaya tidak bisa berkembang biak. Kalau misalnya suhunya panas, itu bakterinya pada mati gitu. Nah, jadi kita tuh jangan terlalu benci dulu sama demam gitu. Apa tadi pertanyaannya, gue lupa lagi. Oh iya, ini dia. Kalau misalnya demam, kita jangan takut dulu gitu. Jangan, karena demam itu adalah respon tubuh. Justru bagus kalau misalnya kita demam, berarti bakterinya bisa mati. Nah, pemberian obat panas, ini kan pertanyaan dari Gwen Pasamalani. Itu kan pertanyaannya adalah kapan dikasih obat demam. Nah, obat demam pada anak-anak yang demam diberikan itu bukan untuk menyembuhkan demamnya. Fungsi utamanya bukan itu. Tapi fungsi utamanya adalah supaya, makasih ya. Saya diambil minum nih, Bu. Saya minum dulu ya, bentar ya. Jadi fungsi utamanya adalah untuk membuat anak lebih nyaman, membuat anak jadi nyaman, membuat anak jadi nggak rungsing. Rungsing tuh bahasa Perancis tuh, Bu, rungsing. Jadi rungsing tuh bahasa apa ya, pokoknya gitu lah. Pokoknya membuat anak lebih nyaman, membuat anak menjadi tidur lebih tenang, membuat anak jadi yang tadinya nggak mau makan jadi agak lebih mau makan. Jadi penggunaannya bukan kita dasarkan berdasarkan suhu, tapi kita dasarkan pada keadaan si anak gitu. Jadi kalau misalnya kita kasih contoh, misalnya ada 2 orang anak, misalnya yang pertama namanya anak singkong, yang kedua namanya adalah anak tahu. Nah, si anak singkong ini suhunya misalnya 38,5 gitu. Si anak singkong dia 38,5 demamnya. Anak tahu dia
suhunya 40 gitu. Anak mana yang kita harus kasihin obat demam, itu kita nggak bisa jawab kalau misalnya kita hanya dikasihin itu aja gitu. Jadi kalau misalnya si anak singkong itu dengan suhu 38,5, anaknya lemes banget. Terus habis itu cuma tiduran aja, diajak main nggak mau, diajak makan nggak mau, diajak apa nggak mau, lemes. Anak singkong kasih obat panas. Anak tahu dia suhu 40 tapi masih aktif, anaknya masih mau jalan-jalan, masih mau makan, masih mau minum. Nah, anak tahu nggak usah dikasih obat, nggak apa-apa, karena kita karena kita mau make si demam buat badan ngelawan virus gitu. Oke? Gitu. Tapi ini tidak berlaku kalau misalnya anaknya pernah kejang, karena kalau pernah kejang kagak kayak gitu ya. Jadi ini cuma kalau misalnya anak yang normal. Kalau misalnya kejang, nanti mudah-mudahan ada pertanyaannya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaannya, silakan tanya sama dokter anaknya, karena panjang, Bo. Ini, Bo, kalau misalnya ngebahas anak kejang. Gitu. Baru 3 ini pertanyaannya. Ini admin Halo Bumil, saya harus jawab semuanya, 3 halaman. Sampai besok subuh dong ini. Ya, kita jawab sesempatnya aja ya. Yang keempat, dari Ibu @Fiardila. Pertanyaannya adalah, mitos zaman dulu katanya kalau anak sakit ibunya minum obat. Apa benar itu, Dok? Mitos zaman dulu katanya kalau anak sakit ibunya harus minum obat katanya. Ini saya rasa kayaknya bukan dokter pun sebenarnya bisa sih ngejawab ini ya. Karena kalau anaknya yang sakit ibunya minum obat, nanti ibunya kembung, anaknya kagak sembuh-sembuh juga gitu ya. Karena gini loh, dosis itu harus kita hitung berdasarkan berat badan anak ya. Contoh, misalnya misalnya beratnya 10 misalnya. Berarti misalnya pemberian paracetamol atau obat penurun panas adalah sekitar 100 mg gitu ya. Itu bisa dalam bentuk drop atau bisa dalam bentuk sirup. Silakan nanti dilihat cara pemberiannya. Gimana caranya kita mastiin 100 mg itu bisa ngelewatin ASI? Gitu. Nggak bisa gitu, karena memang obat itu bisa melewati ASI, tapi jumlahnya sedikit banget. Jadi, dan itu tidak akan mempunyai efek terapi, jadi tidak akan ada pengaruhnya. Jadi kalau misalnya anaknya yang sakit, ibunya yang minum obat, ibunya kembung bener, anaknya kagak sembuh-sembuh ya. Jadi itu mitos yang harus diberantas, tidak boleh dan tidak akan ngaruh. Gitu. Nanti kalau gitu anaknya sekolah juga ibunya aja masuk sekolahan, ya nggak? Kan bisa. Jadi ranking 1 terus atas nama anaknya. Sampai mana tadi ya? Oh, ini dia. Yang berikutnya dari Ibu @Dinda Sandra, hanya 2. Ibu Dinda Sandra, hanya 2. Pertanyaannya adalah, babyku 3 months. Wih, orang bule ya, Bu, anaknya ya. 3 months loh. Babyku 3 months. Pas demam, aku pakein bye-bye. Ini merek nggak apa-apa ya? Merek nggak apa-apa ya? Halo Bumil ya? Ya nggak apa-apa lah ya, udah. Ya udahlah. Babyku 3 months, pas demam aku pakein B tanda kutip E fever. Tahu ya? Ya, ini karena saya nggak tahu sebenarnya harus boleh nyebut merek apa enggak kalau di Halo Bumil, daripada salah. Terus dia menggigil. Apa itu wajar, Dok? Nah, ini dari satu pertanyaan saya harus membahas 2 hal. Yang pertama adalah pemakaian B tanda kutip E fever ya, yang ditempel di sini ya. Itu secara medis menurut sepengetahuan saya gitu, sepengetahuan saya si B, aduh capek gue nyensor-nyensornya. Itu tadilah yang ditempel di sini lah, yang ditempel di sini itu dia tidak ada penelitian medisnya yang bisa membuktikan apakah benar dia bisa mengurangi demam
gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau kompres, kalau yang sudah jelas dengan penelitian medis, kompres adalah di ketiak atau di apa namanya nih? Bahasa halusnya apa sih? Lipat paha. Bahasa halusnya lipat paha, bahasa Jermannya selangkangan. Gitu di sini, ya. Kompresnya dengan air hangat, ya. Kompres dengan air hangat di ketiak atau jadi nggak perlu dua-duanya. Jadi salah satu aja, atau kalau nggak lipat tangan, kalau di ketiak, kalau nggak lipat paha. Gitu. Jadi kalau yang sudah terbukti secara medis, cara kompres sebenarnya gitu. Cara kompres yang tadi dengan di sini itu secara medis, sepengetahuan saya tidak ada buktinya, gitu. Pertanyaan kedua adalah, terus dia menggigil, apa itu wajar, Dok? Nah, menggigil itu adalah tanda dia kedinginan. Gak usah dokter juga tahu ya, menggigil tandanya kedinginan ya. Jadi gini, jadi menggigil itu sebenarnya gini loh. Doh, susah banget nih jelasinnya. Jadi, gue pakai contoh deh. Misalnya kita lagi panas, suhu sekitar kita tuh kan jadi akan terasa lebih dingin. Setuju nggak? Kalau misalnya kita itu suhu kita naik, suhu sekitar akan terasa lebih dingin. Begitu juga sebaliknya. Kalau suhu sekitarnya itu lagi panas, badan kita akan menyesuaikan, suhunya akan turun, gitulah. Nah, bayangkan kalau misalnya kita lagi panas, suhu sekitarnya dingin, jadi kita akan kedinginan, gitu. Jadi itu dia yang membuat makanya jadi menggigil. Jadi tidak ada hubungannya sama si yang tempel sendiri tadi. Oke? Oke. Sampai mana tadi? Oh ini. Selanjutnya, Ibu Nurmalatri, @Nurmalatri. Bener gak biar bayi gak kejang waktu demam dikasih kopi? Ini adalah pertanyaan 1000 orang kayaknya yang udah pernah nanyain gini ke saya. Jadi kopi silahkan berikan ke bapaknya yang lagi mau ronda, atau bapaknya yang lagi mau nonton bola, ya, atau bapaknya lagi mau berangkat kantor, kecuali anaknya mau diajak ngeronda. Jadi bayi itu tidak boleh diberikan kopi dengan alasan apapun karena berbahaya, BEB itulah. Jadi berbahaya, nggak boleh. Bayi itu tidak boleh diberikan kopi, nggak boleh. Mau sedikit pun, mau seujung jari pun, mau segimana, bayi tidak boleh diberikan kopi. Dan kopi tidak ada hubungannya sama kejang. Tidak ada sedikit pun hubungannya sama kejang. Kopi itu hubungannya sama, nggak usah dilanjutin, nanti nggak lucu. Ya, jadi nggak boleh. Kasih tahu teman-temannya. Habis ini 178 orang yang nonton ini wajib bikin story, tulis di story bilang bahwa bayi tidak boleh dikasih kopi dan tidak ngaruh sama kejang. Oke? 184 sekarang. Oke? Harus bikin. Mention @halobumil dan @mizafrizal. Sampai mana tadi pertanyaannya? Aduh, hilang lagi. Oh, ini dia. Dari Ibu @Sri Fahi. Ibu Sri Fahi, obat apa yang selalu ada di rumah untuk penanganan pertama saat anak demam? Obat apa yang harus ada di rumah untuk penanganan pertama saat anak demam? Tentunya obat demam. Sorry Bu, saya nggak tahan. Tentunya obat demam dong Bu. Masa Ibu kalau misalnya saya bilang obat panu kan juga nggak nyambung ya, anak demam dikasih obat panu. Untuk pertolongan obat demam, berikanlah obat demam. Jangan berikan obat kutu, jangan berikan obat hipertensi karena kagak ngaruh. Berikanlah obat demam. Oke? Bagus pertanyaannya Ibu Sri Fahi. Ibu Eka Nuris _ bukan di sini bilangnya nggak ada hubungannya, bukan di sini bilangnya Ibu, bilangnya di story dong. Tadi kan bilangnya di story perjanjiannya. Oke.
Sampai mana pertanyaannya tadi? Ibu Eka Nuris _ Dok, kapan sih kita kudu waspada kalau bayi 3 bulan demam? Bayi 3 bulan langsung waspada. Tadi kita udah bahas. 3 bulan ke bawah, demam langsung bawa ke dokter saat itu juga. Jangan tunggu SD, jangan tunggu SMP. Ibu @runika23. Pertolongan pertama kalau terdeteksi demam apa ya dokter? Pertolongan pertama kalau terdeteksi demam adalah anaknya harus nyaman, itu dulu yang pertama ya. Bukan cuma hubungan doang, harus nyaman, anak juga harus nyaman. Jadi anak kalau misalnya anaknya kedinginan ya diselimutin, anaknya kepanasan ya pakein baju yang tipis-tipis aja, pakein AC, tanya anaknya kedinginan apa enggak, lihat anaknya nyaman apa enggak gitu. Itu nomor 1 ya. Nomor 1 pastikan anaknya harus nyaman. Kedua, dilihat kondisinya si anak. Tadi kita udah tadi kita udah bahas gitu mengenai pemberian obatnya harusnya kapan. Tadi kita udah bahas, di rewind aja kalau misalnya mau lihat gitu. Kapan kita harus kasihin anak obat demam. Terus habis itu pertanyaan tadi apa ya? Pertama kalau terdeteksi demam. Nah, terus habis itu yang ketiga adalah pastikan anak tidak dehidrasi. Karena salah satu komplikasi tersering anak dehidrasi adalah salah, bukan gitu kalimatnya. Salah satu komplikasi tersering anak demam adalah dehidrasi karena suhunya menguap. Gitu, suhunya menguap. Gitu, bukan suhu silat ya, suhu badan. Jadi menguap kalau suhu silat yang gini. Gitu, ya. Itu dulu. Jadi pastikan anak tidak dehidrasi, pastikan anak nyaman, dan dilihat kira-kira anaknya butuh obat demam apa enggak. Gitu Ibu ya. Yang lanjutnya, Ibu Nuri Swastika. Dok, kalau ibunya sering kejang, apa ada pengaruhnya ke kondisi anak saya? Ibunya sering kejang. Ini juga saya nggak bisa jawab karena kejangnya ibunya kan beda-beda ya. Kalau misalnya ibunya epilepsi, atau ibunya kejang demam atau kecil, apa ibunya punya kelainan di otak, apa ibunya punya, banyak sekali kemungkinannya banyak sekali. Jadi saya nggak bisa jawab nih Ibu Nuri Swastika. Tapi kalau misalnya orang tuanya waktu kecil punya riwayat kejang, memang anaknya mempunyai risiko, bukan pasti, tapi mempunyai risiko terjadi kejang juga gitu. Tapi ini saya nggak tahu maksudnya Ibu Nuri Swastika, katanya ibunya sering kejang tuh gimana. Oke, maaf ya Bu, saya nggak bisa dengan detail menjawabnya karena ini juga informasinya gini aja. Yang selanjutnya adalah Ibu gue selalu bermasalah nih kalau misalnya nama orang. Ibu Dwinin Taryadi. Pertanyaannya adalah, bener gak sih kalau demam bener gak sih demam kalau habis imunisasi? Bahaya nggak dok? Oke, jadi pertanyaannya adalah, bener nggak sih demam kalau habis imunisasi? Itu pertanyaan pertama. Bener nggak sih demam kalau imunisasi? Saya kasih tahu dari sekarang, yang mungkin pasti ibu-ibu di sini juga, kok ibu panggilannya apa? Mama di sini udah tahu dari dokter anaknya, dari DSA-nya mengenai informasi ini. Tapi mungkin ada yang belum tahu. Saya kasih tahu bahwa tidak ada satupun vaksinasi yang tidak punya risiko demam. Tidak ada satupun. Mau vaksinasi yang paling mahal, mau vaksinasi yang paling murah, mempunyai risiko demam. Tapi memang resikonya berbeda-beda. Ada yang resiko demamnya tinggi, ada yang resiko demamnya rendah, ada yang resiko demamnya menengah, ada yang resiko demamnya rendah banget ada. Tapi semua vaksinasi itu mempunyai risiko demam, ya. Itu dulu harus dipahami. Jadi kalau misalnya ibu pernah, karena cerita dikit ya. Jadi saya sering dicurhatin nih soalnya sama ibu-ibu gitu, kayak dok, kemarin saya habis vaksinasi di rumah sakit apalah gitu. Saya udah ambil vaksinasi yang nggak demam, harganya mahal dok, udah sampai juta-jutaan gitu. Sampai rumah ternyata anak saya demam juga gitu. Itu kenapa ya? Nah, itu akibat informasi yang tidak sampai gitu. Karena tidak ada yang namanya vaksinasi tidak demam. Semua vaksinasi mempunyai risiko demam, walaupun ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, kalau misalnya
vaksinasi yang juta-jutaan itu kemungkinannya adalah vaksinasi kan risiko demamnya lebih rendah. Tapi bukan pasti nggak demam, enggak. Tetap ada risikonya dia demam. Ya, pertanyaan pertama yang terjawab. Bahaya apa enggak, Dok, katanya. Nah, secara penelitian demam karena imunisasi itu tidak berbahaya, ya. Saya ulang lagi. Secara penelitian demam yang diakibatkan oleh imunisasi itu tidak berbahaya. Oke? Sip. Saya agak cepet aja karena dari tadi baru dikit banget yang gue jawab. Yang selanjutnya adalah Ibu Astri Febia. Dok, bagaimana cara mencegah supaya bayi kita nggak demam? Demam pada bayi baru lahir itu emang hal yang yang mengerikan lah buat kita, buat orang tua gitu. Itu adalah suatu hal. Tapi untuk mencegah supaya nggak demam, ya agak sulit. Yang jelas demam itu kan penyebabnya adalah bisa karena infeksi dari luar. Jadi pastikan lingkungannya bersih. Dan kalau satu lagi, kalau bayi baru lahir itu dia saya suka ketemu dia demam karena dia kurang minum. Jadi minumnya kurang gitu. Nah, itu juga pastikan bayinya minumnya yang cukup, kalau enggak soalnya suka demam. Tapi untuk memastikan, pokoknya kalau tadi kita udah bilang kan 3 bulan ke bawah demam langsung bawa ke dokter. Tapi untuk mencegah supaya nggak demam ya kita harus pastikan lingkungannya bersih, orang sakit nggak boleh ada yang mendekati dan lain-lain. Ya. Ibu Putri Wahyu 23. Apa yang harus dilakukan saat bayi kita demam setelah imunisasi? Sama, Bu, sama dengan demam kalau misalnya sakit. Jadi kita harus berikan dia demam kalau anaknya sudah tidak nyaman. Kalau misalnya anaknya nyaman-nyaman aja, apalagi demamnya karena imunisasi, kita nggak usah khawatir karena demam karena imunisasi tidak berbahaya. Gitu. Ya, yang selanjutnya Ibu Tias _Deva 96. Ntar minum dulu gua haus. Kedengeran gak sih gue nelennya? Kayak gelek-gelek gitu. Apa yang harus dilakukan? Udah. Pemberian obat demam pada bayi itu boleh dilakukan saat usia berapa? Saat usia berapapun, tapi kalau misalnya 0 sampai 1 bulan, jangan pernah memberikan obat apapun, satupun obat kecuali dengan pemeriksaan dokter. Ya. Bayi umur 0 sampai 1 bulan jangan pernah memberikan obat apapun kecuali sudah diberikan oleh dokter, ya. Jadi kalau misalnya udah sebulan ke atas boleh kasihin obat demam. Kalau misalnya sebulan ke bawah biar diperiksa sama dokternya dulu. Yang selanjutnya Ibu Mawan Siahaan. Saudaranya Bapak Niko ya. Ibu Mawan Siahaan kenal sama Bapak Niko nggak? Gue tua banget ya bercandaannya. Oke, berlebihan gak sih, Dok kalau demam langsung dibawa ke desa? Tidak berlebihan. Silahkan aja kalau misalnya mau bawa langsung ke desa juga nggak apa-apa, nggak akan ada yang ngelarang gitu. Desanya juga nggak bakal marah-marah, desanya juga nggak mungkin maki-maki, desanya juga pasti akan periksa. Jadi silahkan kalau emang khawatir banget baru demam langsung bawa ke desa, boleh, silahkan, asal bayar. Selama bayar desanya kayaknya kagak bakal kenapa kok. Bercanda ya, Bu. Yang selanjutnya dari Ibu MYGSARIGSY, nggak tahu bacanya gimana. Apakah tumgi itu tumbuh gigi ya? Tumbuh gigi selalu disertai panas dan mencret, Dok? Waduh. Nih, Bu, saya kasih tahu ya. Tumbuh gigi itu, anak itu giginya sekitar 20. Saya agak lupa tepatnya berapa karena ini kerjaan dokter gigi. Cuman setahu saya sekitar 20. Pada saat dia umur 36 bulan, dia harus punya 20 gigi. Mohon maaf kalau misalnya saya salah. Tapi setahu saya nanti silakan tanya sama dokter gigi anaknya. Cuman anak itu dia ada 20 gigi. Ya, sampai dia berusia 36 bulan atau 3 tahun giginya harus 20. Kalau setiap kali dia tumbuh gigi satu anaknya demam, anaknya diare, berarti selama 36 bulan anaknya harus demam 20 kali. Kok ya tega banget anak harus demam 20 kali gitu. Jadi kagak. Tidak. Jawabannya tidak ya. Jadi jawabannya tidak. Jadi tidak
tidak harus demam. Kalau misalnya demam, ini saya sudah konfirmasi ke dokter gigi anak. Jadi yang bikin demam sebenarnya bukan tumbuh giginya, tapi ada infeksinya. Misalnya gigi tumbuh, gusinya mulai sobek gitu ya, gusinya mulai ditembus sama gigi. Terus muncul infeksi karena misalnya mulutnya kotor dan lain-lain. Nah, itu biasa bikin demam. Jadi bukan si gigi, ya. Apalagi Raffi. maaf. Barusan gak lucu banget gue. Jadi bukan jangan salahin gigi, ya. Karena pasti kalau misalnya gigi itu demam, pasti ada penyebab yang lainnya. Capek juga ya. Yang terakhir, belum yang terakhir. Yang selanjutnya dari @yolandabara, A-nya 2. Dok, ketika anak demam sebaiknya kompres pakai suhu ruang atau air hangat. Air hangat. Lokasinya tadi kita udah bahas, silakan rewind. Kita harus pakai air hangat di lokasi yang tadi kita sudah sampaikan. Selanjutnya, Ibu @adeldinar. Kadang kepala bayi suka angkat-angkat gitu dok, sementara bagian tubuh lain enggak. Kenapa ya dok? Kenapa ya? Kenapa? Karena tengkorak bayi itu dia masih belum terlalu kaku, bukan kaku. Tebel, tulangnya masih belum terlalu tebel. Jadi karena dia otaknya lagi berkembang banget, metabolismenya tinggi dan lain-lain, akhirnya yang terjadi otaknya kepegang panas. Makanya jangan pernah percaya sama tangan, ya. Percaya sama Tuhan nomor 1, ya. Percaya itu sama Tuhan. Itu harus gitu. Jadi harus diingat, nomor 1 percaya sama Tuhan. Kalau misalnya anaknya demam, percayalah sama termometer. Setelah percaya sama Tuhan, percayalah sama termometer. Termometer apa? Termometer ketiak, ya. Taruh di ketiak. Demam adalah 37,5 ke atas. Jadi jangan kita percaya sama tangan. Selanjutnya @ibuambar_03. Dok, saya mau tanya, kok perut saya itu kayak dicubit-cubit gitu? Apaan sih? Dok, saya mau tanya, kok perut saya itu kayak dicubit-cubit gitu? Yang nyubit siapa, Bu? Yang nyubit bapaknya. Yang nyubit siapa? Kagak jelas pertanyaan. Mohon maaf, Ibu Ambar_03, pertanyaan Anda kurang begitu jelas dan kurang begitu lucu. Selanjutnya, @ibu Trisna. Setelah demam, muncul bintik merah. Bagaimana bedain bintik roseola atau DB? Gimana dok? Bedain bintik roseola itu sama DB. Gimana cara gue jelasin ya kalau misalnya nggak pakai gambar ya? Oh gini gampangnya. Kalau misalnya roseola itu biasanya dia akan dimulai dari daerah sini nih, leher ke bawah atau dada bagian atas, lalu habis itu menyebar ke mana-mana gitu. Jadi merahnya pun sebenarnya beda. Nah, kalau misalnya DB itu biasanya dia mulainya dari bagian tangan, di bintik-bintiknya warnanya merah tua. Kalau misalnya roseola warnanya merah muda. Fuchsia. Enggak bohong. Fuchsia gue ngasal, gue nggak tahu. Pokoknya merahnya warna merah muda. Googling aja deh roseola gitu. Nah, itu kalau roseola biasa kayak gitu. Tapi jelas beda lah. Kalau misalnya roseola tuh nyebar gitu merah-merahnya. Kalau misalnya demam berdarah dia bintik-bintik gitu. Oke, selanjutnya Ibu @ipna_saidina. Kalau badan sekecil panas, baiknya dikompres pakai apa? Udah dijawab ya. Dan letak kompresor yang benar di mana? Udah dijawab ya. Oke. @ibu momscan. Kayak nama dispenser ya. Momscan. Ada momscan. Sorry nggak lucu lagi. Dok, kenapa ya bayi tiba-tiba badannya demam, tapi hanya di bagian tangan, kaki, dan kepala? Emang maunya demamnya di mana, Bu? Dok, kenapa ya bayi tiba-tiba badannya demam tapi hanya di bagian tangan, kaki, dan kepala? Emang maunya demam adanya di mana, Bu? Demam adanya di ubin, bukan demam. Demam adanya di meja, bukan demam. Demam ya adanya di bagian tangan, kaki, dan kepala dong. Mau di mana lagi? Oke? Ibu Momscan. Oke,
Diana Lestari 97. Wih, Diana Lestari, Ibu Diana Lestari 97 ini pasti ibu lahirnya tahun 92 ya bu ya? Ibu Diana Lestari 97. Saya yakin ibu lahirnya pasti tahun 92. Dok, saya mau tanya, anak saya lagi tampak dan demam. Tampak kiopo meneh. Anak lagi tampak dan demam, memang nggak boleh kena air. Tampak tuh apa sih? Saya nggak tahu. Tampak itu kayaknya roseola. Kita anggaplah tampak adalah roseola. Walaupun gue nggak tahu bener apa nggak, karena tampak bukan bahasa medis. Emang nggak boleh kena air? Obat yang aman apa? Terima kasih dok. Kalau dia roseola boleh kena air, demam boleh kena air, gitu. Asal air hangat dan bukan air raksa. Obat yang aman apa? Silakan tanya sama dokternya ya. Oke, lanjut. Ibu Avinenggal Pratiwi. Bedanya tanda-tanda demam karena virus dan karena bakteri apa ya dok? Susah bu. Kalau misalnya ibu masih belum sekolah 6 tahun ditambah 5 tahun, ngebedainnya agak susah. Cuman saya kasih sedikit kisi-kisi walaupun masih belum tentu bener nih. Ya. Masih belum tentu bener nih. Tapi ini bisa buat pegangan lah. Selain tiang listrik, ibu bisa pegangan sama kata-kata ini. Jadi kalau misalnya karena virus, dia demamnya tiba-tiba tinggi bu, gitu. Kayak tadi sore anaknya nyantai, tahu-tahu malam langsung panas tinggi, gitu. Kalau misalnya demam karena bakteri, biasanya dia demamnya naiknya pelan-pelan dari anget, terus habis itu suam-suam kuku, terus habis itu naik sampai demam. Jadi makin hari makin demam. Walaupun itu masih bisa aja salah atau bisa aja belum pasti, gitu. Pastikan itu bisa jadi pegangan selain tiang listrik. Waktu udah mau habis nih, 3 menit lagi udah mau habis. Mana tadi pertanyaannya ya? Oh ini, Ibu @hasdian_diane gitu. Demam karena tumbuh gigi bisakah sembuh sendiri? Bisa sendiri, bisa berdua, bisa bertiga, tergantung sakitnya berapa orang. Agak. Tadi kan kita udah bahas bahwa demam karena tumbuh gigi biasa penyebabnya adalah karena ada infeksi. Nah, infeksinya harus dikasih tahu. Infeksinya harus cari tahu penyebabnya apa. Itu ya. Selanjutnya, Ibu Sarah Speng, demam dan tidak mau minum, apa yang harus dilakukan? Bawa ke dokter. Demam, gak mau minum sama sekali, bawa ke dokter. Takutnya anaknya dehidrasi. Ibu Kakak Klasik, dok, mau nanya, biar calon dedek sehat dan gak kena demam, olahraga. Oh, Ibu Kakak Klasik ini mencoba melucu ini. Saya ulang pertanyaannya ya. Dok, mau nanya, biar calon dedek sehat dan gak kena demam, olahraga apa ya? Wah, ini gak lucu sekali Ibu Kakak Klasik bercandanya. Oke, Bu, ini saya udah dapat briefing, katanya 2 pertanyaan lagi harus habis ya. Jadi jangan salahin saya kalau misalnya habis, karena 2 pertanyaan lagi saya harus menyelesaikan acara ini. Ya. Terutama pertanyaan yang tidak bermutu dan tidak lucu seperti Ibu Kakak Klasik ini. Dok, mau nanya biar calon dede sehat dan gak kena demam olahraga. Demam olahraga tuh apa ya, demam olahraga? Oke, kita lupakan. Oh, maksudnya dok mau tanya biar calon dede sehat dan gak kena demam, harusnya gitu ya. Olahraga apa ya? Wah, nggak jelas, takut saya salah jawab. Yang selanjutnya, Ibu Mutiara Regitap. Dok, anakku pas 8 bulan demam, muntah sama diare. Demamnya naik turun selama 3 minggu. Waktu tes lab radang usus. Kagak ada pertanyaannya ya, ini cuma ngasih informasi doang. Oke Bu, makasih informasinya. Selanjutnya, dok, dari Bu Desi Delia Miranti 21. Dok, anak saya pilek, obat yang bagus untuk obat pilek apa? Silakan bawa ke dokter. Saya tidak bisa memberikan obat tanpa memeriksa. Pertanyaan terakhir dari Ibu May_Yudit. Ibu May_Yudit ini pasti lahirnya bulan Januari ya Bu ya? Demam 3 hari. Hari keempat turun keluar bercak merah. Asupan oke. Apakah harus cek darah? Tidak. Kemungkinan itu adalah roseola. Kalau misalnya demamnya turun, anaknya seger gitu, anaknya bahagia, anaknya makin seger, nggak usah bawa ke dokter, itu tandanya kemungkinan besarnya adalah roseola atau exanthema subitum atau Fifth disease. Banyak yang bilang ini itu
Tapi kalau misalnya kayak gitu nggak usah bawa ke dokter. Mohon maaf, waktunya habis. Kita sudahi saja IGTV kita kali ini. Semoga berguna. Mohon maaf kalau banyak yang nggak kejawab. Terima kasih udah ngundang saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Mohon maaf kalau misalnya omongan saya ada yang menyinggung. Semoga ibu-ibu yang lagi hamil tetap sehat. Semoga ibu-ibu yang sudah melahirkan semoga tetap sehat. Semoga kita semua tetap sehat di masa pandemi ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa undur diri. Bye.